Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat kebaktian online. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita akan mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, melewati tantangan, rintangan, kita percaya Tuhan menyertai kita. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap bolehkah sama-sama kita katakan? Amin, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu tetap asin. Judulnya agak aneh ya, tetap asin. Dan saya ambil ini dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya tadi pinjam garam dari rumah untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dunia. Coba bilang sama-sama, saya adalah garam dunia. Kalau kita lagi ikutin kebaktian dengan suami istri, coba saling tunjuk dan bilang ini, kamu adalah garam dunia. Garam ini luar biasa. Kita bisa banyak bahas tentang garam. Krisis boleh terjadi. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, yang tetap laku adalah produk ini, garam. Karena masak kita perlu garam. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut selama kita mengerti bahwa kita adalah garam dunia. Dan selama garam itu tetap asin, kita akan bisa melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Jadi judul khotbah saya adalah tetap asin. Karena kalau enggak asin, garam ini akan dibuang dan diinjak oleh orang. Nah, bagaimana saya menghubungkan garam ini dengan nilai yang ada di gereja kita. Jadi garam itu akan tetap dicari orang, garam itu akan tetap laku kalau dia tetap punya nilainya. Yaitu apa? Rasa asinnya. Jadi sebetulnya kalau kita dalam keluarga kita tetap asin sebagai suami, sebagai istri, kita nggak akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Kalau gereja tetap asin, gereja nggak akan ditinggalkan oleh jemaatnya. Kalau kita punya bisnis, kita jual produk dan kita maintain asinnya, maintain nilainya, pelihara itu dengan baik, nggak akan ditinggalkan oleh pelanggan. Orang akan tetap berebut, antri beli produk kita. Kalau kita kerja sama orang, kita pelihara rasa asin, nilai kita. Orang akan tetap rebutan mempekerjakan kita. Sebetulnya values atau nilai adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, yang kita percayai dalam hidup dan kita lakukan. Dan itu membuat nilai kita, hidup kita bernilai. Nah, nilai yang kita percaya adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan khususnya untuk GBI Gilgal, kami itu bergumul, kami berdoa, dan kami jadikan fiesta sebagai nilai kami. Bapak Ibu saudara bisa lihat di sini, F itu adalah family, I itu adalah integrity, I-nya atau E-nya adalah enthusiasm, S-nya adalah serving, T atau T-nya adalah teamwork, dan E atau A-nya adalah attitude. Jadi bertahun-tahun kita percayai nilai ini, kita hidupi nilai ini sehingga menjadi budaya. Dan kita lihat bagaimana terus jemaat bertambah karena mereka begitu masuk ke GBI Gilgal, mereka mengalami Tuhan dan mereka bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita baca firman Tuhan semuanya adalah nilai. Apa yang kita percaya, kita hidupi, itu membuat hidup kita menjadi berharga. Nah sekarang yang ingin saya bahas adalah bagaimana nilai fiesta yang selama ini kita hidupi bersama-sama, Bapak Ibu bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah krisis yang sedang terjadi ini sehingga kita akan mengalami Tuhan. Saya coba bahas satu persatu ya. Mulai dari F yang pertama yaitu family.
Nah, family itu sebetulnya intinya adalah tentang hubungan. Setiap tahun kami mengajarkan ini 6 minggu berturut-turut. Jadi 1 minggu F, minggu berikutnya I, minggu berikutnya E. Tapi kali ini saya akan ajarkan 6-6-nya secara praktis aja bagaimana mempraktekkan nilai ini di tengah krisis. Jadi family adalah intinya hubungan. Nah, biar di tengah krisis kita tetap asin, yang perlu kita praktekkan aplikasi nilai ini adalah dengan call seseorang. Call itu bisa lewat media sosial kita, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat hubungan telepon. Ya, saya mau cerita dulu sebuah kisah di Alkitab. Karena bahas tentang hubungan itu luas ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang lain. Tapi ini saya udah bahas dalam beberapa kesempatan. Sekarang saya mau bahas aplikasinya di tengah krisis. Ada sebuah perumpamaan, ada seorang tuan yang mau memecat bendaharanya. Karena bendaharanya ini gak jujur. Bendahara ini Alkitab tuliskan menghambur-hamburkan milik daripada tuannya. Nah, konteks pada saat cerita ini ditulis, bendahara itu gak digaji. Jadi bagaimana bendahara ini bisa dapat uang? Waktu dia meminjamkan harta dari bosnya kepada orang lain, dia itu melakukan markup atau dinaikin sedikit. Nah, selisihnya itu merupakan keuntungan yang menjadi upah dia. Jadi dalam kisah ini dia mau dipecat. Bosnya bilang, aku mau pecat kamu karena kamu gak benar gitu kan. Apa yang dia buat? Dia panggil orang-orang yang utang sama bosnya. Ada yang utang 100 tempayan minyak, dia bilang gini, bikin surat utang yang baru, ya kan? Tulis aja 50 tempayan minyak. Jadi itu 50 adalah utang benernya. Jadi waktu dia tulis surat utang 100, yang pertama, yang selisih 50 itu adalah upah si bendahara. Dia panggil lagi yang utang berikutnya, kamu kan utang 100 pikul gandum. Tulis aja sekarang tinggal 80, itu utang aslinya. Jadi dia udah gak ambil keuntungan apa-apa. Nah, saya waktu baca ini pertama gak ngerti, saya pelajari apa sih arti sebetulnya. Nah, gak tahu, gak diceritakan apakah akhirnya si bendahara ini dipecat atau tidak. Kan kesimpulannya gini, dia lagi krisis nih. Lagi krisis tapi dia mahir membangun hubungan. Yesus kasih pujian. Dalam Lukas pasal 16 ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Loh, gak jujur kok dipuji? Ya karena dia udah melakukan kesalahan entah korupsi atau pemborosan. Karena apa dipuji? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aneh ya? Jadi dengan kata lain gini, banyak orang Kristen deket sama Tuhan. Mereka mungkin rajin berdoa, rajin berpuasa. Tapi mereka kehilangan satu skill, yaitu membangun hubungan dengan sesama. Kalau kita pelajari konteks cerita tadi, si bendahara itu mikir, iya nih, saya salah nih, saya selama ini boros nih, saya korupsi, saya mau dipecat. Tapi yang penting gini, kalau bos saya tutup satu pintu, saya nggak bisa kerja. Saya mau yakinkan hubungan saya dengan network-network yang lain, dengan channel-channel yang lain bagus. Siapa tahu dengan orang-orang yang saya tolong, orang-orang yang saya bangun hubungan, orang-orang yang saya buat kebaikan, nanti saya bisa kerja sama mereka atau bisnis sama mereka. Nah, orang-orang yang dulu pernah dia pinjemin uang itu, uang bosnya seneng dong. Orang dari utang 100 tinggal 50, ya anggap aja miliar. 100 miliar jadi 50 miliar, 100 miliar jadi 80 miliar, seneng. Istilahnya jadi kayak utang budi lah gitu ya. Tapi ingat ya, kita tuh gak buat kebaikan karena kita biar orang utang budi sama kita. Tuhan cuma ngajarin satu pelajaran begini. Di tengah krisis, bangun hubungan dengan Tuhan baik. Berdoa baik, baca firman baik. Tapi ingat, belajar bangun hubungan dengan orang-orang. Karena saat engkau membangun hubungan bisa terbuka yang namanya pintu-pintu berkat. Justru di tengah krisis ini jangan kunci diri di kamar. Nonton Netflix terus, nonton film seri terus. Justru saat kita berdoa dan kita melangkah, di situ kita lihat kuasa Tuhan. Aplikasinya gimana?
Kan tadi saya bilang nilai family itu hubungan ya. Selain hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga, ini saya lagi mau tekankan hubungan dengan sesama. Karena related dengan krisis. Jadi di situ kita call. Nah, saya kasih contoh-contoh praktis ya. Saya terinspirasi dengan salah seorang pemimpin kita. Beliau seorang motivator, trainer. Wah, terkenal sekali, bukunya menjadi bestseller. Tapi ya di tengah keadaan krisis gini kan pertemuan batal semua dong. Mana orang gak berani ngumpul-ngumpul, gak boleh sama pemerintah kan. Nanti ada PSBB sementara, nanti dicabut aktif lagi. Jadi jadwal gak menentu, mesti booking hotel, orang beli undangan. Dan dia mendapatkan hikmat untuk dia menghubungi perusahaan-perusahaan dan memberikan pelatihan gratis. Bayangin, biasanya bayar, sekarang gratis, dikasih free. Nah, dia juga bikin seminar sendiri, dia umumkan free. Orang pada ngikut kan, orang yang namanya gratis iya kan. Dan apa yang terjadi, tapi aku juga ngikut ya, aku ngikut tuh pas gratis. Nah waktu saya aja nih waktu saya bilang, waduh ini bagus sekali seminarnya. Saya bilang boleh nggak bikin di gereja. Ternyata orang-orang yang lain yang gratis itu mereka berpikir, kok yang maju cuma saya ya. Yang dapat pengetahuan cuma saya. Lebih baik saya bikin eksklusif nih. Undang di perusahaan saya sendiri. Undang di tim saya sendiri. Jadi karena hubungan yang dia bangun. Sampai sekarang ini dari awal pandemi sibuk. Hari-hari itu sibuk dengan ngajar training secara virtual. Secara Zoom. Bayangin. Cuma karena membangun hubungan. Apalagi contohnya. Ada salah seorang yang kami kenal bisnisnya gak jalan. Memang karena pandemi ini bisnis ini gak bisa jalan. Dia melakukan bisnis lain yang secara pandangan kita jauh banget langit dan bumi. Tapi dia lakukan karena perusahaan harus tetap hidup, harus tetap berjalan. Nah kebetulan perusahaannya adalah travel. Salah satu yang dia lakukan yang beda banget sama bisnisnya adalah jual sepeda. Travel, jual tiket, hotel, jual tour, sekarang jual sepeda. Jadi simpel aja. Dia naik sepedanya, ini yang saya bilang tadi bangun hubungan, bisa lewat call, bisa lewat media sosial. Dia posting di IG story-nya, sepeda. Saya karena follow IG-nya, saya lihat kok dia ada sepeda. Tiba-tiba lagi pertemuan para ketua sel, family cell leader, atau family fellowship semua anggota sel. Saya berpikir gini, saya bilang sama istri saya, sayang kok aku tergerak ya. Kita bikin seru yuk, door prize, kita sumbang sepeda. Saya langsung tanya, bro ini sepeda budget segini ada nggak? Ada, oke. Saya mau beli, saya bilang saya sumbang, beli satu. Terus saya tergerak, ada orang nggak punya sepeda, saya bilang saya mau kasih sepeda. Ingatnya karena dia posting di IG story-nya kan. Bayangin bisnis travel postingnya sepeda. Saya bilang bro pesan satu lagi, mau ngasih orang. Ternyata orang itu nggak cocok sama ukurannya. Jadi saya bilang cari lagi bro, yang yang cocok untuk ukuran orang ini. Udah beli 3 sepeda sama dia. Nah saya udah sepedaan, ngajak istri saya sepedaan. Saya pinjemin anak saya yang baru 11 tahun pakai sepeda saya, jatuh. Ternyata yang sepeda orang gede tuh remnya gak kepencet. Karena jaraknya jauh kan, gak kepencet. Akhirnya kan saya perlu sepeda lagi dong buat anak saya kan. Jadi sekarang kita sekeluarga udah naik sepeda. Nah terus apa yang terjadi? Karena dia nggak berdiam diri, cuma bangun hubungan sama Tuhan, dia melakukan sesuatu. Membangun hubungan walaupun nggak lewat WhatsApp, lewat call nawarin saya sepeda, tapi dia posting di IG story-nya. Akhirnya waktu saya mau cari sepeda, saya keinget kan siapa yang jual sepeda. Saya sudah deal 4 sepeda sama dia, beli 4 sepeda gitu. Ya, ini contoh-contoh yang sangat aplikatif sekali. Jadi nilai-nilai yang kita hidupi dari firman Tuhan ternyata bisa diaplikasikan dalam segala bidang. Sederhananya gini deh kalau kita mau langkah. Bapak Ibu Saudara ambil handphone. Coba di rumah masing-masing ambil handphone. Lihat kontak list kita ada berapa banyak. Saya sih banyak banget kali udah 1000 lebih. Apakah kita pernah WhatsAppan sama mereka? Apakah kita pernah call mereka? Simple aja. Misalnya itu klien yang udah lama kita fotoin, kita pernah MC-in dia waktu wedding, kita pernah tolongin dia bikin dekor bunga lah, kita pernah kirim catering makanan sama dia. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, WhatsApp mereka tanya, hai apa kabar, gimana keluarga sehat-sehat tanpa maksud apa-apa. Mulai dari tanya hai dan apa kabar pintu terbuka. Lagi sibuk apa nih sekarang? Wah kita mah gak sibuk sekarang, orang lagi nganggur.
Bisa aja kita bisa saling mengenalkan satu sama lain. Bisa juga dia jawabin, aduh lagi sibuk nih. Aduh lu lagi ngapain sekarang? Udah lu bantuin gue aja. Bisa tiba-tiba begitu. Jadi mulailah dengan WhatsApp, mulailah dengan call tanya, hai apa kabar? Lagi sibuk apa nih sekarang? Gimana keluarga? Baik-baik. Mulai dari hubungan yang kita bangun. Kalau kita punya 1000 nama di kontak list kita. Kita punya 1000 pintu yang kemungkinan terbuka. Karena kita belajar membangun hubungan. Itu yang pertama ya. WhatsApp kalau enggak call. Yang kedua, kalau sampai akhirnya pintu-pintu tertutup, kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya apa ya, bikin makanan atau apa. Bagaimana orang tahu kita punya bisnis makanan atau enggak. Mulailah main media sosial, udah zamannya sekarang om, tante, bro, sis. Entah mau Facebook kek, mau Instagram kek, mau TikTok. Saya iseng, kan istri saya kan belajar-belajar bikin roti kan. Ntar dari temennya lah dapat resep, ntar dia belajar lah. Jadi saya nyobain nih, tapi rotinya bener enak. Ada yang coklat pakai keju, aduh sampai kalau saya mau makan, kalau pas jadi panas-panas kan enak banget tuh. Tapi kadang kalau udah mau makan besok saya panasin di microwave tuh di oven gitu 10 detik, 20 detik itu sampai meleleh-meleleh. Aduh enak banget, sampai 3-4 hari enak. Ada yang isi daging, ada yang isi gula merah, ada yang isi keju. Jadi saya iseng ya, saya itu buat IG story. Saya gigit rotinya, ini mau ngomongnya sampai ngiler nih. Saya begini, saya bilang enak sekali roti ini, istriku hebat. Padahal kita tuh kagak mau jualan roti. Cuma saya tuh pengen memuji istri saya ingin apalah posting hasil karya istri saya. Itu yang likes, yang view di IG story itu bisa belasan ribu. Yang DM saya gini, bro terima PO sekarang katanya, terima order sekarang. Pengen dong nyobain, itu banyak sampai saya gak bisa balesin. Sama istri saya bilang, tuh kamu sih posting-posting jadi orang pada ngiler tuh. Lihat nih ya, cuma iseng apalagi sungguh-sungguh. Misalnya contoh lagi apa, bangun hubungan, kirim-kirim loh cobain. Ah dia suka makan, dia suka makan kirimin. Nanti kan kalau orang enak, enak ya ini lu beli bikin atau gimana. Ya sih ini iseng-iseng sih karena lagi pada sepi ya kan. Oh ini gue order deh sama lu. Nah itu kan bisa. Ada banyak contoh yang saya sendiri dengan istri ngalami gitu. Orang pada ulang tahun kan udah gak bisa ketemu sekarang. Nyari kado juga susah. Mendingan lagi pada di rumah kita kirim makanan. Itu kan pasti nyari-nyari. Nah yang lagi posting-posting itulah kita ketemu. Dapat berkat deh dia. Ya itu yang pertama. Yang kedua nilai yang kita pegang percaya adalah integritas. Integrity. Apa sih kata kuncinya? Kebenaran. Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, berkata benar. Kebenaran. Nah dalam masa kritis aplikasinya apa? Jujur. Udah gak ada zaman lagi gengsi-gengsian, tutup-tutupan. Orang seluruh dunia juga semua sama. Ditanyain orang-orang pintar, pakar-pakar gimana menyelesaikan ini. Gak ada yang tahu ini krisis pertama yang terbesar kok. Nah aplikasinya gimana supaya kita tetap asin. Hidupi nilai ini. Jangan gengsi, jangan tutup-tutupin. Jangan pakai topeng malah nanti tambah buruk. Di keluarga cerita sama istri, sama anak. Gaji papi dipotong. Jadi otomatis uang belanja mesti disesuaikan, kalian mesti hemat-hemat. Cerita pengeluaran turun, kita harus bayar cicilan. Di kantor, sebagai pemimpin kita harus ngomong. Apalagi jujur. Jujur misalnya kita punya cicilan ke bank, ke mana aja lah. Ke developer lah. Kenapa kita nggak datang? Jadi saya punya teman-teman yang ada di bank juga, mereka bilang itu waktu udah bulan pertama kedua dia bilang itu di satu kantor aja aplikasinya udah ribuan yang mengajukan. Karena tiba-tiba ada yang di PHK, tiba-tiba ada yang bangkrut benar-benar tutup, nggak bisa bayar cicilan. Tapi justru orang-orang yang datang dengan jujur mengaku kita benar-benar nggak bisa apa-apa, itu banyak sekali yang ditolongin. Ya, dan saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa yang juga pasti menolong kita. Tapi ada bagian kita yaitu jujur. Sehingga walaupun kita mengalami penurunan, kita mengalami sepi, tapi rasa kita tetap asin. Kita tetap direspek, dihormati sebagai orang-orang yang percaya.
Yang ketiga adalah enthusiasm. Ini nilai yang kita percaya, kita pegang, kita hidupi. Enthusiasm. Ini semangat. Ya, bagaimana aplikasinya? Banyak memuji Tuhan. Kita nggak tahu ini selesainya kapan pandemi COVID ini kita nggak tahu sampai selesainya. Tapi semangat yang membuat kita kuat. Nah, antusiasme itu berasal dari kata en, yaitu in, di dalam. Ini in, di dalam. Ini adalah theos, Tuhan. Usia. Jadi en theos usia, Tuhan di dalam kamu. Jadi ciri orang yang ada Tuhan dalam hidupnya bukan karena namanya jadi tambah nama baptis yang ada di Alkitab. Juan Mogi misalnya jadi Matius Juan Mogi, bukan begitu. Bukan kalung salib yang gede, ada tatonya I love Jesus, bukan begitu. Bukan berapa lama dia ada di gereja. Tapi bagaimana di tengah keadaan apapun dia tetap semangat. Itu tandanya ada Yesus di dalam kita. Karena orang itu punya pengertian begini, mungkin pekerjaanku hilang, mungkin order menurun, mungkin toko sepi, mungkin aku lagi gak bisa bayar cicilan, lagi susah, lagi gelap, gak ada jalan, gak ada ide. Tapi di saat seperti itu aku masih punya yang berharga, yaitu Yesus. Yesus adalah sumber sukacitaku. Yesus adalah harta yang luar biasa. Dia sumber keselamatan, dia sumber sukacita, dia sumber kesembuhan, dia sumber perlindungan, dia juru selamat, dia Tuhan, dia Bapakku. Nah, reason inilah yang membuat orang bisa tetap antusias. Jadi kalau dalam keadaan seperti begini, kita monyong, kita murung, kita murem, sedih, nggak ada sukacita. Orang lihat kita gini, oh tuh anak Yesus ya, ditinggalin ya sama bapaknya di surga ya. Dikutuk kali lu gitu. Nah orang jadi cemooh kita. Nah bagaimana caranya masalah tetap ada. Yang ngomong ini juga lagi ngadepin masalah, punya pergumulan, punya tantangan. Tapi aku ingat ada nilai kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap antusias. Nah bagaimana sih caranya mengaplikasikan semangat dalam hidup kita di tengah penderitaan seperti ini? Banyak memuji Tuhan. Tuh Alkitab catat kok. Raja Yosafat diserang sama Bani Amon sama Bani Moab. Takut sampai sujud berlutut, Tuhan gimana? Tuhan bilang tenang, aku yang berperang ganti kamu. Dan mereka bernyanyi sebab Tuhan baik. Apa yang terjadi? Tuhan berperang ganti mereka. Kita bingung mau melakukan apa? Lakukan yang kita bisa. Makanya lihat deh. Orang kalau lagi stres tuh, ini di film-film ya saya lihat ya. Lagi stres ngapain? Pergi dansa-dansakan. Wah terus minum biar semangat. Tapi itu bukan sukacita dari Tuhan, bukan antusias dari Tuhan. Habis itu teler. Habis itu besoknya mabok, gak bisa kerja, muntah-muntah. Lihat kalau orang baris-baris tuh, sembari lari. 1, 2, 3, 4, 1, 2, terus saya, wow. Aku gak tahu soalnya nyanyi, jadi semangat. Tapi yang mereka puji bukan Tuhan. Nah sekarang kita sebagai umat percaya, kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mau gak dalam keadaan apapun, setiap hari kita muji Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatanku. Yuk kalau gak percaya nih Bapak Ibu lagi ikut kebaktian semuanya. Mau gak kita tepuk tangan sama-sama, mau berdiri boleh, mau nari boleh. Kita nyanyi sama-sama. The joy of the Lord is my strength. 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 Sama-sama. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is, tepuk tangan sama-sama. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Terus memuji Tuhan, terus semangat, maka itu akan keluar yang namanya antusias. Itu yang membuat kita bisa melewati kehidupan ini. Ya. Jadi ini udah 3 ya, tinggal 3 lagi. Belajar bangun hubungan, jujur, banyak memuji Tuhan. Nah apa nilai berikutnya yang kita perlu hidupi supaya kita tetap asin di tengah krisis ini? Family, integrity, enthusiasm,
Habis itu surfing. Surfing kan simple ya. Melayani kan. Nah, ini kata kuncinya aplikasinya adalah memberi. Aduh Pak, lagi susah, lagi krisis gini malah memberi. Hukum Tuhan yang gak bisa berubah ya. Kita nabur, kita tuai. Baca di firman Tuhan. Dalam masa-masa krisis ini apa yang dilakukan oleh mereka? Oleh hamba-hamba Tuhan. Memberi. Mereka memberi. Melayani itu gini. Memenuhi kebutuhan orang lain. Melayani itu memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, bagi orang yang kita tolong, yang kita layani, yang kita penuhi kebutuhannya, mereka rasa disayang. Nah, saat mereka rasa disayang, hati mereka terbuka. Waktu hati mereka terbuka, pengaruh kita bisa masuk. Tentu pengaruh kebenaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Melayani adalah memenuhi kebutuhan orang. Saat orang kita penuhi kebutuhannya, mereka rasa disayang. Saat mereka rasa disayang, hatinya terbuka. Saat hatinya terbuka, pengaruh kita bisa masuk. Disitulah kita berfungsi sebagai garam. Garam kita tetap asin. Di tengah krisis, orang Kristen tetap jadi jawaban. Lebih berkat memberi daripada menerima. Enggak hanya bicara uang, beri perhatian. Beri apa lagi? Berikan doa, berikan telinga yang mendengar. Saya di tengah-tengah keadaan seperti ini harus mimpin terus pray, praise and worship. Harus tetap khotbah online di gereja. Ada pertemuan dengan ketua sel, dengan anggota-anggota sel. Saya salut, saya kagum dengan semua family sel leader di tengah tekanan, tantangan yang harus mereka hadapi. Sementara anak-anak sel, aduh males nih, aduh bosen nih. Mereka tetap setia memimpin. Itu sebetulnya kita sedang menghidupi nilai yang Tuhan kasih di GBI Gilgal. Kita tetap asin. Jadi selain saya melayani seperti itu, saya masih melayani di sinode. Kemarin GBI berulang tahun ke-50 tahun. Dia bilang kita minta pajuan. Jadi tolong semuanya dibikin milenial, anak muda. Akhirnya dengan apa yang ada kita mulai. Dan apa yang terjadi bisa jadi berkat. Udah selesai acara masih dibahas. Pokoknya kita booking lagi buat tahun depan ya. Di situ saya bilang terima kasih Tuhan. Di tengah krisis aku masih bisa tetap melayani. Masih bisa tetap jadi garam. Apalagi diundangin IG Live. Orang gereja-gereja yang saya kenal punya kebutuhan yang dulu gak bisa pergi khotbah. Sekarang dalam satu hari Minggu bisa khotbah di 3 tempat yang berbeda. Kemarin masih dari Amerika minta tolong ajarin kita tentang keluarga katanya. Saya pikir ya cuma satu gereja lokal, satu teman pendeta yang saya kenal. Ternyata begitu Zoom-nya dimulai, jadi waktu di Jakarta tuh jam 8 pagi kalau nggak salah ya. Di Amerikanya jam berapa ternyata itu dari negara-negara di Amerika. Pendeta dari Toronto, dari Vancouver ngumpul. Aduh saya bilang nih kalau ngelihat foto-fotonya saya mah udah gak pengen khotbah, udah pada hebat-hebat. Enggak, pokoknya kita mau belajar. Lihat di tengah krisis kita bisa tetap asin. Bisa tetap jadi berkat. Nah, saya kasih aplikasi sederhana buat jemaat ya. Kita bisa melayani dengan sosmed kita. Jadi mau gak mau kan sekarang ibadah secara Zoom. Harus kenal yang namanya YouTube. IG Live ya pakai Instagram kita. Jadi gini, tipsnya ya kalau mau memberkati orang jangan yang panjang-panjang, jangan yang ribet. Orang simple-simple aja, itu gak dibaca kalau kita bikin panjang-panjang. Misal contoh bikin IG story. Ya. Gini aja nih, jadi kita bisa lihat muka kita sendiri kan. Krisis belum berakhir. Seringkali aku bertanya, kapan ya ini berlalu? Tapi hari ini aku dapat firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, itu cukup bagiku. Udah 14 detik post. Mungkin ada yang mau putus asa waktu mereka dengar Tuhan Yesus baik bagiku. Udah. Seringkali saya suka IG live sendiri, nyanyi-nyanyi, pakai gitar, saya digerakkan Tuhan. Jadi jam 5 sore, isi saya bilang ini kan bukan jamnya praise and worship. Saya pasang pakai tripod, saya nyanyi aja. Misalnya saya nyapa ya. Crucified, laid behind the stone,
You live to die, rejected and alone. Lagu-lagu tentang salib. Tiba-tiba setelah saya selesai, nah saya matiin dulu ya. Saya selesai itu DM masuk. Aduh Pak, kita diberkati. Saya putus asa, saya dikuatkan. Itu sepanjang 20 menit Bapak IG Live katanya kita nangis. Saya lagi di mobil Pak pulang dari kantor. Tiba-tiba roh saya kembali menyala-nyala. Aduh Pak terima kasih saya dapat pengharapan. Padahal nyanyi lagunya semua tentang salib, tentang Kalvari. Apa yang Tuhan gerakan saya mau jadi berkat untuk orang. Iyalah Pak follower kita baru 10. Tapi kan ada follower 10. Setia dengan 10 nanti jadi 100. Setia dengan 100 nanti jadi 1000. Daripada kita posting-posting yang enggak-enggak. Mendingan posting yang membangun, yang memberkati orang lain. Ayo semangat, antusias, tetap melayani. Nah tinggal 2 yang terakhir. Yaitu tentang teamwork. Sebetulnya teamwork itu bicara apa sih? Teamwork itu bicara mengenai kesatuan atau bersatu. Aplikasinya bagaimana? 2 hal ya. Karena jadi satu kesatuan, doa dan menyelamatkan. Justru dengan krisis yang panjang ini kita mesti semakin bersahati dan berdoa. Saya tetap setia di IG Live mengadakan pray, praise and worship. Kenapa saya dikuatkan untuk bikin terus? Saya percaya kuasa doa, 2-3 orang sepakat minta sesuatu dalam nama Yesus. Maka itu akan diberikan kepada kita. Masih ingat waktu Abraham nego sama Tuhan, Tuhan seandainya ada 10 orang yang percaya aja. Tuhan bilang aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita tetap asing di tengah krisis? Ayo bersatu. Setiap Kamis ikut pray, praise and worship. Setiap malam saya sama istri sama anak gak pernah absen. Mesbah keluarga. Seminggu sekali dengan Pak Wem, istri, dengan adik kakak, saya, ipar. Kita sharing, kita akhiri dengan doa bersama. Karena kita percaya dalam kesatuan Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lalu selain doa, ini kesempatan kita menyelamatkan. Kita menyelamatkan. Banyak orang susah, banyak orang bingung harus gimana. Ayo gereja lakukan sesuatu gimana Pak, kita gak bisa pergi. Mesti jaga jarak, mesti pakai masker. Takut ntar OTG Pak, tenang. Bisa online semuanya. Masih ingat kisah yang ada 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh. Tempatnya penuh, gak bisa masuk, mau dibawa ketemu Yesus supaya didoakan disembuhkan. Mereka bawa orang lumpuh itu naik ke genteng, sampai ke atap, lobangin atap. Turunin orang lumpuh dan orang itu sembuh. Tapi yang luar biasa adalah begini. Yesus bilang gini, dosamu diampuni. Yang lagi ngumpul komplain, loh orang lumpuh kok ngomongin dosa. Yesus bilang gini, nyembuhin perkara gampang. Tapi untuk orang bisa percaya dan mengikut Yesus, itu hal yang luar biasa. Itu mujizat terbesar. Dia bilang ini, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi orang itu selamat, percaya Yesus, tapi dia juga disembuhkan. Di sekeliling kita banyak orang gak punya pegangan. Orang gak percaya Yesus. Kalau mereka gak percaya Yesus, mereka mau berharap kepada siapa? Apa yang kita bisa lakukan? Sederhana. Berapa banyak yang setiap kali diberkati dengan IG Live. Kita tinggal forward flyersnya. Kan tulis PPW, forward ke mereka. Kita ada apa cara lagi? Ibadah online YouTube bisa di forward. Mereka bisa diberkati. Karena waktu mereka mendengar firman, iman mereka timbul dan mereka akan diselamatkan. Dan yang terakhir saya akan selesai di sini. Attitude. Attitude adalah sikap. Aplikasinya adalah rendah hati. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Beda ya rendah hati sama rendah diri. Krisis ini jangan membuat kita rendah diri kalau kita lagi gagal, lagi terpuruk. Tapi harus bangkit. Rendah diri adalah perasaan tidak layak, perasaan malu, perasaan tidak pede karena keadaan yang sedang dialami. Jangan. Dalam nama Yesus bangkit. Kita anak raja, kita anak dari Bapa di surga yang punya langit bumi beserta segala isinya. Tapi rendah hati adalah begini, jujur
akan keterbatasan yang dialami. Jujur akan keterbatasan yang dialami. Lalu apa yang kita lakukan kalau saya udah jujur, saya udah rendah hati? Bangun hubungan dengan orang-orang dan banyak belajar dengan mereka. Tanya aja, bro, gimana nih lagi ngalami pandemi ini, gue bingung nih bro, sepi kalau lu gimana? Nah di situ kita dapat ide, kita dapat hikmat, kita dapat pengalaman, kita dapat pengajaran yang mungkin berguna untuk kita bisa aplikasikan. Saya akan tutup dengan kisah ini, di mana waktu saya persiapkan khotbah kok tiba-tiba keluar ini ayat ya. Masih ingat gak ada perempuan Yunani, Sirofenisia, anaknya kerasukan, datang sama Yesus. Yesus bilang begini, tidak layak untuk memberikan roti buat anak-anak dan diberikan kepada anjing. Bayangin orang lagi susah, anaknya kerasukan, Yesus ngomong gitu. Tidak layak untuk memberikan roti ini yang harusnya kusiapkan untuk anak-anak, tapi kuberikan kepada anjing. Tapi wanita itu tersungkur dan bilang gini, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus bilang, karena perkataanmu itu, anakmu sudah disembuhkan. Di balik perkataan itu ada sebuah kerendahan hati. Dia mengaku dia sedang butuh, dia sedang terpuruk dan dia minta pertolongan. Saya lihat sebetulnya ada banyak orang yang bisa tertolong lewat krisis ini. Cuma karena mereka gengsi. Bahkan temannya tanya, bro apa kabar? Wah dahsyat, luar biasa, yes. Begitu. Bro gimana? Mantap. Malah udah bleeding, udah berdarah, udah mau tutup, udah mau bangkrut. Kenapa kita gak proaktif? Kan kita gak minjem duit, kita gak minta-minta. Kita cuma sharing, bro, ada pandangan gak ya? Gimana menurut lu? Lu kan aktif, lu kan maksudnya ahli, expert di area ini gitu. Rendahkan hati kita. Dalam masa-masa ini, saya menolong banyak orang, memberikan nasihat-nasihat. Dan saya rasa semua jemaat Gilgal, mereka punya hati yang sama, ingin menolong. Bangun hubungan rendah hati dan katakan, aku perlu pertolongan, aku minta nasihat. Jangan gengsi. Saya kemarin lihat IG story teman saya, kalau tahu K-pop tuh BTS, mereka harusnya nih ngadain world tour sepanjang tahun ini, cancel semuanya. Turnya online sekarang, virtual. Di Jakarta dijual 600 sekian puluh ribu sampai 1, juta lebih, 1 juta sekian termasuk pameran. Itu heboh, sukses. Singapore Airlines mau terbang kemana sekarang? Tiket-tiket di refund, dibalikin. Dia buka restoran dalam pesawat, rame. Ada yang satu orang minimal $50, pengen nyobain makan di bisnis kelas tapi pesawatnya gak gerak. Japan Airlines, bisnisnya sekarang apa? Pengiriman paket. Air Asia, layanan digital. Dan hal-hal penyediaan kebutuhan umat beragama tertentu. Qantas, sekarang jual biskuit dan teh. Bayangin Qantas, itu udah ada di berita resminya. Thai Airlines menyatakan diri bangkrut dan sekarang jual gorengan. Bayangin Thai Airlines jual gorengan. Gak ada yang gengsi. Semua rendah hati. Dari penasehat-penasehat bilang coba apa yang kita bisa lakukan mulai dengan apa yang kita bisa. Makanya Yesus tadi bilang ini dalam firman-Nya, orang dunia kadang lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saya selesai. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nilai-nilai yang kita dapat dari Tuhan. Dan di tengah krisis ini kita bisa praktekkan. Dengar ulang kembali rekaman YouTube ini, dengar, dicatat, diskusikan dengan keluarga, dengan sel. Dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat. Sehingga di tengah krisis ini kita tetap asin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak asin lagi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Tapi hari ini kita dengar firman yang membuat kita tahu bagaimana caranya tetap asin bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Aku berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus tolong untuk mereka bisa mengaplikasikan setiap nilai firman Tuhan yang kami sudah pelajari. Sehingga dengan pertolongan dari Roh Kudus, dengan kasih karunia dari Tuhan, kami tetap asin di tengah krisis ini. Karena kodrat kami adalah garam dunia. Engkau yang mengatakan kami adalah garam dunia. Kami mau tetap asin supaya orang tetap melihat Yesus dalam hidup kami. Berkati semua yang mengikuti firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai dan saya mau berdoa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Aku minta tangan-tangan ini diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Setiap berkat yang diucapkan, Bapak Ibu Saudara katakan amin. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, keuanganmu. Diberkatilah sekolah dan kuliahmu. Diberkatilah kerohanianmu sehingga bertumbuh berbuah banyak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.